ternyata Parsiakoh dan juga Popolkupa. Tapi ini di counter balik gak sih kok sama EVOS Icon? Kayak ada Povius, ada Chang'e. Yang justru tadi kita pikir Chang'e-nya harusnya di Aura ya. Oh my god, ini nih. Ya kalau yang tadi ada Saber serem ya. Bene, wow, oke. Satu keluarga tuh, satu keluarga Des ya kan? Benedetta, Povius, Esmeralda. Bener kan? Tapi bener. iya, tapi kalau misalkan untuk sekarang, Hanzo. Kalau emang ini Hanzo ya, ini menarik banget karena tentunya untuk mencari kebagian backline bakal sulit banget buat teman-teman dari Aura Esports. Namun Cloud beresiko memang. Tapi kayaknya ini adalah resiko yang emang ingin mereka amankan dari Iris terutama dengan Cloud-nya. Mungkin ini adalah Cloud yang ingin EVOS Icon gunakan sebelum nanti Cloud muncul lagi kali ini. Aku sih sebenarnya enggak sih, tapi aku lebih suka Barats entah kenapa kalau sekarang ya. Kalau Barats tuh jadi kayak menurut aku kayak Barats di sisi mid lane, jungle, asset lane tuh menurut aku fleksibel sih. Aku suka banget Barats di meta sekarang sih, Be. Oke, Barats kalau begitu. Kalau gitu kita bakal langsung saja melihat dia game yang kedua untuk teman-teman dari Aura Esports versus EVOS Icon. Dan ini adalah game penentuan karena Aura Esports tertinggal 1-0 dari EVOS Icon. Dan kita akan langsung melihat Iris yang sedikit dirusuhi, namun Bajan sudah melakukan mirror dengan cepatnya untuk melakukan backup di arah dari Purple Buff. Raw connect dari Okta tentunya bakal langsung mendapatkan Bajan, namun kali ini Bajan masih punya satu buah Jutkunedu karena belakangan flicker for safety. Ando dia mau gak mau juga gak bakal punya power spike sampai dengan dia level 4 Momochan. Iya, tadi hampir aja dari seorang Bajan ke pick off, tapi kali ini masih bisa survive juga Bajannya. Belum ada pertukaran, belum ada first blood tentunya untuk kedua tim di 1 menit kita yang pertama. Namun Saif sepertinya agak sedikit struggling ya di area atasnya karena harus 1v1 dengan Pendragon juga. Sementara kalau kita lihat Bajan kali ini bermain cukup agresif, mencoba untuk melahap semua Abyssal Arrow, Abyssal Trap dari Okta. Tapi ini kayaknya bakal sama seperti game yang pertama gak ya? Apakah mereka bakal pasif sampai mungkin 3 menit pertama? Dan bahkan kalau kita lihat kali ini dari Iris udah level 4 udah mulai langsung ngerusuh dan ngedapetin gold shield di area atas, membuat Saeb yang sebenarnya Viraga armornya juga sudah tipis banget. Sementara di area bawahnya Visor dari Wyvern di sini bakal harus di pick off begitu saja. Dan ini memang menurut aku agak sedikit sulit ya karena mau nggak mau dari tim Aura mereka sebenarnya punya early. Yang tadi Kowa juga udah sempat bilang ini harusnya di awalnya Aura memang harusnya lebih ganas ya dengan adanya Jamet, lalu Okta juga bersama dengan Cait tadi yang kita lihat juga sebenarnya menjadi pick untuk teman-teman dari tim Aura dan membuat first blood-nya jatuh ke tangan tim Aura. Dari Wyverns-nya harus tumbang KB. Yes, dan bahkan Ando yang kita gadang-gadang dengan level 4-nya dia akan sangat amat mengganggu dengan Chang'e Meteor Shower. Tapi ternyata Purple Buff masih bisa diamankan dengan timing yang sangat amat cepat dari Drew dan juga Okta yang sudah hadir. Walaupun Oktanya bisa kita bilang ketinggalan level di sini, namun dengan rotasi yang berhasil dan bahkan membuahkan first blood di area bottom lane, ini cukup wise menurut aku, Momochan. Iya, dan memang kalau ini kita bilang memang sebenarnya EVOS mereka mungkin agak lebih sedikit ini ya ke arah mid sampai late game ya dari komposisinya juga, karena kalau kita lihat dari Iris masih benar-benar butuh stack, butuh item juga, nge-scale levelnya juga dari seorang Iris. Pendragon pun dibawa ke arah mid sampai late game juga dia baru terlihat lebih kuat. Tapi memang sebenarnya kalau dibawa ke arah late game di sini Aura agak sedikit sulit karena memang entah kenapa ya, aku merasa kayak EVOS mereka pas harusnya lebih tanky, tentunya lebih sustain untuk team fight-nya. Tapi saya pun sebenarnya terlihat cukup sustain untuk late game ya untuk teman-teman dari tim Aura, terutama kita tahu Jamet apalagi kalau dia udah snowballing di 5 menit pertama ya Kowa. Iya, ini dia. Semuanya butuh farming terutama untuk EVOS ya. Ini semakin jauh di bawah gamenya ke late game, mid game. EVOS mereka akan sangat unggul sekali. Mereka punya Esmeralda, mereka punya Cloud, mereka masih ada Povius juga. Dan lihat bagaimana dari pemain-pemain EVOS, kalau mereka fokus untuk mendapatkan satu turret, mereka selalu bisa mendapatkan hal tersebut KB. Iya, dan bahkan
Mencoba ditukarkan dengan Y-Force di arah bottom lane. Dia benar-benar strong banget. Dia masih punya absorb tambahan. Dan bahkan Drew harus kehilangan kupanya. Artinya timing dari rotasinya bakal benar-benar kedinai. Tapi Jamet dan juga Chait di sini akan memaksa untuk mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Lihat bagaimana Jamet benar-benar on point banget bersama dengan Chait. Namun kali ini Y-Force juga hanya merelakan turretnya didapatkan. Sementara itu Turtle Camp by Fruity Sostro sudah mulai hadir untuk melihat CCTV Turtle kita yang kedua di menit yang keempat. Kali ini Amdo, dia masih farm well so far. Dari perbedaan gold juga tidak terlalu berbeda jauh. Tapi Aura Esports mereka unggul point kill plus dengan gold yang mereka amankan. Tapi kali ini Ando bakal jadi korban selanjutnya. Flicker sudah digunakan dan bahkan kali ini tidak akan ada pertukaran point kill dan bahkan penculikan yang terjadi. Karena tidak ada yang bisa di pick off lagi oleh Okta dan damage-nya tidak cukup. Tapi kali ini EVOS Icon mereka harus melakukan kontes terhadap Aura Esports. Aura Esports kayaknya bakal mengamankan Turtle kali ini. Tapi The Way of Dragon dari Jamet langsung dapat akan menggunakan satu korbannya. Dan bahkan Pendragon yang harus hilang. Killing sudah diamankan dan bahkan Turtle yang masih bisa diamankan oleh Aura Esports. Malah jadi Pendragon yang menjadikan korban untuk dirinya. Dan kali ini dengan The Way of Dragon ternyata ke cancel begitu saja karena ada Viraga stuck di sana yang benar-benar meng-cancel bagaimana dari Bajan. Wacar. Ya, kalau kita lihat juga Last Insanity-nya di pop up mengenai 3 member sekaligus dari EVOS yang mencoba untuk mengkontes Turtle-nya. Sementara di sisi lain kali ini Jamet pun gak ke pick off dan bahkan Okta yang tadi udah low banget juga gak ke pick off. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman Aura bermain dengan cukup agresif di area atasnya, bisa ngedapetin objektif turret tentunya untuk teman-teman dari tim Aura dan bakal bertukarkan dengan satu turret saja tadi diamankan di area bawahkah oleh seorang. Oh enggak, ternyata masih coba ditahan dan bahkan kalau kita lihat ini dari EVOS mereka mengalami kerugian cukup banyak sih menurut aku kok. Karena mereka kehilangan Turtle, terus nggak ada pertukaran setelah mereka kehilangan turret di area atasnya juga kok Wawa. Ya, gue setuju. Apalagi di posisi di mana EVOS di sini, karena sudah di banningnya atas Beatrix, mereka berusaha untuk menggantikan damage Beatrix dengan menggunakan Chang'e. Yang ini adalah dua hero yang berbeda juga. Kita tahu banget bagaimana Chang'e sangat butuh sekali untuk menyelesaikan item dia. Yang dimana rata-rata untuk first item bagi Chang'e sendiri sebagai mid laner itu adalah Ice Queen 1. Jadi gak bakal bisa terlalu nge-burst bagaimana Beatrix kalau bisa diambil oleh EVOS. Jadi ini EVOS mereka harus banget bisa nge-drag ini game sampai late. Ya at least di menit 12 ataupun 15 Momochan. Tapi ternyata ada Federal Strike dari seorang Chai di belakang dan bahkan menumbangkan Y-Force di sini. Sementara di sisi lain, Iris-nya tumbang, 2 hilang dari EVOS Icon dan bahkan kalau kita lihat Jamet memukul mundur teman-teman dari EVOS Icon. Ando-nya kali ini juga nggak bisa terlalu mengharus karena dia udah menggunakan tadi satu Meteor Shower untuk nge-clear di area mid-nya dan ini membuat teman-teman dari EVOS Icon mereka bakal coba dipukul mundur. Sementara di sisi lain, Pendragon kali ini mencoba untuk menahan beberapa member dari tim Aura dan bahkan ada Feather Ice Strike lagi dan lagi dari Chait yang mengusir dan menzoning player-player dari EVOS Icon supaya dari tim Aura mereka ngedapetin turret lagi yang akan diamankan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon nih, Be. Yes, dan ini gila banget sih 5-0 EVOS Icon bener-bener ditahan. Tidak diberikan sedikit pun makanan dan bahkan Meteor Shower juga nggak cukup sepertinya. Y-Force di depan sana, Pendragon dengan Falling Star Moon-nya langsung mencoba untuk mengobrak-abrik bagian depannya. The Way of Dragon sudah digunakan tapi Jamet bakal tumbang di shutdown. Akhirnya kali ini pecah telur daripada seorang Jamet. Namun shutdown kali ini juga mungkin hampir saja bisa ditukarkan oleh Pendragon. Balik lagi, Turtle belum menjadi keuntungan dan bahkan dari EVOS Icon juga kalah dari segi turretnya. 1 point kill belum berarti apa-apa karena mereka dari EVOS Icon belum menukarkan turret objektifnya sama sekali Momochan. Iya, tapi kayak ini bakal ada zoning yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon mencoba untuk mendapatkan objektif K, tapi Iris yang ditumbangkan untuk yang kedua kalinya. Ini benar-benar gak bagus banget untuk seorang Cloud. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari Okta bersama dengan Drew mencoba untuk menzoning player dari EVOS Icon, Ando dan juga Y-Force yang akan dipukul mundur di area bawah. Tentunya ini membuat teman-teman dari EVOS Icon yang tadinya sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan objektif di bawah, malah kesempatan itu hilang kok karena Irisnya ke pick off terlebih dahulu dan bahkan lihat Aura ngedapetin objektif yang keempat kok Wawa. Ya ini EVOS wajib, mereka punya high ground defense karena mereka harus memanfaatkan Ando agar bisa mempertahankan kondisi dari inhibitornya jangan sampai pecah. Kalaupun mau dikasih paling jauh ini hanyalah di
second turretnya. Sisanya inhibitor harus bisa dijaga oleh pemain dari EVOS Icon. Dan mereka butuh waktu. Irish yang kita tahu harus terpick off sebanyak 2 kali. Ini dia PR ketika kita sedang menggunakan Cloud adalah bagaimana Cloudnya nanti bisa mendapatkan item sambil juga bisa menciptakan item defense agar nggak terlalu lemah dan mudah untuk di pick off oleh lawan-lawannya. KB. Ya, dan bahkan kali ini dengan bermodalkan Ando dan juga Iris, mereka hanya bisa membersihkan clear wave minion cepat mungkin. That's all. Tapi setelah itu mungkin mereka bakal keberatan untuk melakukan team fight karena Bajan, Wyvern dan juga Pendragon ini bonyok banget nih kalau misalkan dia benar-benar ada di depan. Nah, balik lagi dengan Feather Air Strike, dengan Abyssal Row, semua gerakan akan terhenti dan itulah dia Golden Staff. Item yang sudah lama sekali tidak aku dengar dan tidak aku lihat hadir muncul di Land of Dawn. Kali ini mulai kelihatan. Cait langsung terkena The Way of Dragon di depan sana. Tapi kali ini Iris tidak connected. Bahkan terkena Abyssal Row. Bakal langsung dicaklop begitu saja. Okta mendapatkan double killnya. Ini bakal jadi mimpi buruk bagi EVOS Icon karena mereka kehilangan banyak sekali source. Dan bahkan dari sumber daya manusianya. Kehilangan 2. Lord terbuka. 9-1. Ini benar-benar skor yang tidak diinginkan oleh EVOS Icon. Dan bahkan Jamet langsung menggaruk-garuk ke arah timing Lord. Karena mereka benar-benar dalam keadaan ahead, Momochan. Ya ini mungkin yang resiko yang KB bilang ya, ketika last pick-nya jatuh ke arah Cloud. Ini agak beresiko tentunya karena kita tahu sisi yang dimiliki sama teman-teman dari tim Aura. Adanya Abyssal Arrow dari Okta juga, lalu Cait pun connect di situ, dimana kita lihat Feather Air Strike dikumpulkan dengan adanya Curse of Crow bersama dengan Energy Impact. Tentunya untuk Iris gak akan mudah dalam mempop up ini ya, bisa dibilang Metal Mirror Image-nya untuk lari. Dan bahkan Iris harus tumbang untuk yang ketiga kalinya. Dan bahkan Lord kali ini langsung diamankan oleh teman-teman dari Aura menuju ke area bawah KB. Yes, dan kali ini dengan perlahan-lahan, dengan itemization yang udah ready bawah semuanya, ini kayaknya bakal langsung nabrak ke arah bottom lane juga dari teman-teman Aura Esports. Meteor Shell sudah digunakan, Abyssal Row-nya sudah dilontarkan juga, Bajan yang menjadi korbannya, tapi kali ini belum ada pertukaran point kill, dan bahkan Bidem Kupanya juga terlalu jauh dari teman-teman Aura Esports. Masih mau lebih Pendragon sepertinya langsung 1v1 lawan Saeb, tapi Saeb masih punya Immortality. Di sini juga masih sangat kuat sekali dari Wyforce menahan diri depannya, namun ternyata Pendragon sendirian. Triple Stun Core lagi dapetin Jamet dengan The Way of Dragon. Jamet yang mungkin bakal tumbang, tapi kali ini ditumbangkan oleh Wyforce. Dan lihat Caitnya bakal di cancel begitu saja dengan menggunakan satu buah pergerakan dari Wyforce. Masih punya Wings by Wings, kehilangan 1 tanpa pertukaran point kill. Wyforce juga loncat lagi ke arah Okta, tapi kali belum ada lagi lompatan yang keempat karena sepertinya masih terlalu jauh targeting daripada seorang Wyforce, Momochan. Ya tadi kalau kita ngeliat juga on point banget dari Bajannya The Way of Dragon langsung ke arah Jamet dan di follow dengan cukup baik oleh teman-teman dari EVOS Icon. Sementara Wyforce di sini menurut aku nggak boleh kecelik lagi sih kok. Dia 4 kali ke pick off dan cuma dia yang bisa loncat ke area backline gitu loh. Caitnya dari tadi bener-bener free banget karena memang aura mereka pede banget ketika nggak ada Wyforce atau mungkin nggak ada Iris. Ini bebas banget dari seorang Parsia untuk Feather Air Strike dan bahkan menumbangkan teman-teman dari EVOS Icon kok. Betul, dan ini menjadi suatu tugas yang berat banget untuk Bajan ya, karena satu-satunya juga yang bisa melompat ke bagian belakang ya Bajan, siapa lagi? Ya terlepas daripada si Wyforce, Wings by Wings gak akan men-trigger adanya Demonic Force, yang berarti bahwa PR banget untuk Wyforce, dan memang dibutuhkan suatu bantuan juga datang dari Bajan nantinya. Secara team fight, EVOS meskipun mereka harus kehilangan turret demi turret, tapi mereka gak tertinggal terlalu jauh. Jadi ekonomi wise, EVOS Icon masih ada di dalam permainan, tapi Iris harus mulai berhati-hati juga karena dia wajib banget untuk bisa selamat, survive, untuk melakukan dealt damage ke pemain dari Aura. Karena dia adalah satu-satunya mungkin untuk sampai dengan saat ini adalah single source burst damage yang terbesar yang dimiliki oleh EVOS. Sambil menanti Pendragon menyelesaikan item dia, KB. Ya dan bahkan kali ini Bajannya udah benar-benar ngedinai banget satu buah pergerakan damage yang tinggi sekali daripada seorang Rogernya Jamet. Dia udah punya satu buah item Antiquiras. Dan ini kalau perlahan-lahan seperti ini EVOS Icon bakal kemakan sih kalau misalkan dia yang kalau misalkan melakukan setup seperti ini udah bagus. Kalau misalkan loncat udah bagus. Tapi kalau seandainya tidak mendapatkan Jamet, itu yang bakal jadi mimpi buruk, Momochan. Iya, aku setuju banget. Apalagi kalau kita lihat juga di sini memang sebenarnya EVOS Icon mereka susah banget gitu loh dapetin momentum. Kayak ini menurut aku kayak The Way of Dragon Connect 1 aja tuh kayak menurut aku kayak susah banget dari Bajan sendiri. Apalagi ngincer ke arah Cait yang di area backline-nya. Jadi
bener sesuai yang kau bilang, ini PR banget buat Bajan. Tapi kalau EVOS bisa bawa drag ini game ke arah late game, mungkin menit ke 17-18, mungkin gak sih kok dari EVOS bisa dapetin momentum untuk comeback dengan notabene Irisnya di sini udah bener-bener dapetin sack dan itemnya sih. Bisa banget nih. Kita tinggal nunggu Pendragon sebenarnya. Pendragon juga punya source skill untuk melompat ke belakang, Falling Star Moon, dan itu wajib untuk dimaksimalkan EVOS Icon. Jadi mereka bisa lompat berbarengan juga Bajan, Pendragon bersama dengan Wyvers untuk ngagetin pemain dari Aura, dan itu wajib dilakukan secara bersamaan. Selain daripada mengagetkan, itu juga bisa membersihkan dengan cepat sehingga Blazing Duet bakal maksimal dari segi pemberian damage ya, Kak. Dan kali ini perlahan-lahan dari Blazing Duetnya, aku menunggu Blazing Duetnya emang bener-bener on point ke arah Okta atau ke arah Cait sih. Karena menurut aku ketika Federal Airstrike dilontarkan seperti ini, Iris ini timing yang tepat banget untuk meng-cancel dari Cait yang dia punya pergerakan dengan Wings by Wings. Tapi Bajan juga gak boleh asal-asal di depan sana dengan pergerakan dari Wild Dragon yang dapetin satu, tapi Lasin saat itu langsung ke-decoy semuanya. Saeb bakal menahan semua dealing damage-nya, Wyvers tumbang. Tapi kali ini Iris dikejar sama Jamet, dan Jamet dalam ancaman. Dia terkena Meteor Shower, namun Jamet masih survive, namun tidak untuk berlangsung lama. Jamet didukarkan dengan Iris, Bajan juga tumbang. Cait dapat double kill, dan bahkan kali ini Pendragon dia bakal mundur, dan kali ini Okta mendapatkan seorang Ando 3-4, bahkan ini ditukarkan Jamet, ini bakal di strike push mungkin hanya tersisa Pendragon dan Cait. Dia punya burst damage, Okta punya arrow, hati-hati dari Pendragonnya, jangan sampai dia bakal di overwhelm sama teman-teman dari Aura Esports. Dan lihat bagaimana Aura Esports mereka maksa untuk mendapatkan satu base yang terbuka. 3 minion berjalan, Wyvers sudah mulai muncul, dan bahkan ada Federal Airstrike bakal coba untuk ditabrak terlebih dahulu, dan bahkan ada Insanity. Wyversnya mencoba untuk obrak-abrik Saeb, dan bahkan ada Okta, arrow-nya dimakan oleh seorang Pendragon, dan Pendragon masih bertahan hidup. Drunya bakal tumbang, tapi kali ini Wyvers mengejar ke Cait. Caitnya connect dan masih punya Purify. Pendragon masih di depan, strong banget, bahkan menggunakan satu buah Frostmourne Shield, terlalu memaksakan keadaan yang tidak perlu dilakukan. EVOS Icon langsung bangkit dengan 5 hero-nya yang masih hidup kali ini. Bahkan Bajan meng-cancel pergerakan dari Saeb, tapi Saeb sudah di backup oleh Jamet, Momo-chan. Wah, itu deg-degan banget sih. Memang sebenarnya ini Caitnya aku merasa dia posisinya tuh bagus banget. Di last fight ya, ketika last push dari teman-teman EVOS, dari EVOS ya di inhibitor bawah, itu sebenarnya Caitnya udah kayak Wings by Wings ke arah rumput kok, dan bahkan kayak hampir gak ketahuan positioningnya. Tapi Pendragon bener-bener peka banget, dia langsung Falling Star Moon dan bahkan ngejar biar Caitnya tumbang. Pertama kali tumbang di 16 menit game kita. Ini menjadi kunci tentunya untuk teman-teman dari EVOS Icon, dan bahkan mereka bisa ngamanin Lord mereka yang kedua ke bawah. Iya, dan lihat dari Caitnya sendiri dengan full 6 item itu sakit banget. Si Iris lagi pengen Blazing Duet aja, ketiban satu buah Feather Airstrike. Push jadi asap langsung gak tuh si Irisnya. Tapi ya dari EVOS memang mereka sedang menunggu Pendragon untuk jadi, dan sekarang adalah momen untuk EVOS. Oh wow. Yes, dan bahkan kali ini Falling Star Moon-nya langsung ditabrakkan begitu saja. Lasin ini dapetin satu juga, tapi kali ini di belakang Drew-nya benar-benar diincar. Wyvers, apakah dia masih bisa bertahan? Immortalnya masih ada, tapi kali ini dia bakal mencoba untuk mengembalikan keadaan. Turretnya dirontokin satu demi satu. Bahkan Cait dan juga Wyvers yang harus tumbang. Namun kali ini connect dari Abyssal Row-nya. Bakal di follow up atau enggak, tapi ternyata enggak. Iris masih strong di depan. Lihat Meteor Shower-nya mengusir semua pasukan dari Aura Esports, tapi Iris masih mencoba untuk bertahan. Semuanya masih ada, 4 lawan 4, arrow dilontarkan begitu saja. Bajan mungkin bakal jadi korban selanjutnya, Immortal bakal pecah begitu saja, dan bahkan lihat Irisnya mulai masuk dengan Blazing Duet, mengincar ke belakang. Jametnya hampir saja termakan dengan Bite and Kite yang dihadirkan oleh seorang Iris. Itu kalau dia mencet Lycan Punch, terbang dia ikut sama Iris, Momo-chan. Terbang kayak game pertama tadi ya. Dan kalau kita lihat kali ini dari teman-teman EVOS Icon, mereka nggak mau terlalu paksain. Dari Orange Buff-nya juga sepertinya bakal ke-reset Iris. Dan kali ini dari teman-teman EVOS Icon, mereka lumayan sedikit bernafas lega. Tapi mereka juga nggak mau paksain tadi untuk push ke area base dari teman-teman Aura. Karena mungkin ngelihat juga ya dari seorang Caitnya udah respawn nih ke bawah. Yes, dan mereka butuh banget sih untuk Cait ya dari Aura sendiri, karena damage dari Cait ini bakal bisa menetralkan semuanya. Gak cuman Iris, gak cuman Ando, tapi siapapun yang connect ke arah dari Feather Airstrike-nya itu bakal terima damage yang besar. Dan sementara kita melihat di sini ada combo yang terjadi sebenarnya untuk Aura. Saeb di bagian depan, Cait dari bagian belakang juga. Yang
kehilangan efektivitas sebenarnya adalah Selena. Okta tanpa terpick off sama sekali. Dan sekarang ketika semakin late game, Okta harus berhati-hati. Karena damage yang bisa diberikan oleh dia juga akan beresiko. Seandainya EVOS akan menerima Abyssal Arrow. Dan tiba-tiba Okta ngebuka dan dibalikin oleh EVOS Icon. So let's see, tim fight kah bakal dipaksakan oleh EVOS karena mereka sekarang sedang pegang kendali dari segi mappingnya juga. Dan ini dari EVOS mereka lagi nunggu untuk second lordnya. Jadi mereka third lord, mereka akan berusaha untuk mendapatkan lord tersebut. KB. Ya, dan ini goldnya udah langsung leading, beda banget sih 14-6. Tapi gold leadingnya lihat ini plus 2k untuk teman-teman dari EVOS Icon. Jadi mereka yang bakal menguasai dari lini mappingnya. Apalagi kehilangan 2 berbanding 1 inhibitor turret. Jadi untuk source super minionnya tentu EVOS Icon lebih unggul kali ini, Om Awa. Iya. Dan lihat bagaimana ada Meteor Shower yang kembali mencuri nih ya. Ando selalu mencuri lagi dan lagi. Karena di early gak terlalu maksimal dari Ando. Tapi di late game lihat bagaimana efektif untuk Chang'e-nya. Karena item udah jadi. Itu yang berbahaya dari Chang'e. Di early-nya memang dia lambat, tapi masuk mid game, late game dia menjadi salah satu source damage yang besar dari arah belakang, dan itu dipakai banget oleh EVOS Icon. Lihat bagaimana itemnya juga, Enchanted Ice Queen, ini Ice Queen item pertama, Enchanted Holy Crystal Divine Glove, dan juga ada Blood Wings, sudah lengkap banget untuk si Ando, dan dia bebas banget tadi. Kalau dia bebas, gak ada yang sentuh, ini bahaya banget. Aura mereka gak dalam kondisi baik-baik sekarang, Mama Chan. Iya, dan aku setuju banget, apalagi kalau kita lihat tadi last push-nya sebenarnya dari tim EVOS ya, mereka tahu coba sebenarnya kayak untuk nge-defense juga dari tim Aura, tapi mereka pun juga nggak punya jawaban untuk Ando yang berada di belakang, dan ini yang membuat Andonya bisa free banget nge-clear minion secepat mungkin dan bahkan membantu untuk tim fight-nya bersama dengan teman-teman dari tim EVOS sendiri. Tapi kali ini kita lihat Lord yang ketiga udah mulai coba di-poke saja di menit yang ke-20. Okta ini selalu on point loh, Abyssal Arrow-nya connect ke arah seorang Iris. Jadi Iris benar-benar harus perhatiin juga, apalagi kalau kita lihat stucknya di sini. Tapi ternyata di sisi lain, Pendragon yang harus mundur karena Bajan yang akan dipertukarkan, dan bahkan Iris sudah mulai masuk dengan Blazing Duet ke arah seorang Jamet dan bahkan Drew pun bakal coba dikejar. Tapi di sisi lain ada Saeb kali ini yang udah gak punya Viraga Armor, bakal coba dikejar sama seorang Iris. Tapi di sisi lain Okta berada di Goy mencoba untuk buying time cukup lama untuk teman-teman dari Aura. Tapi di sisi lain lihat Ando kali ini dengan Meteor Shower dan juga Pendragon dengan Falling Starmon-nya langsung menumbangkan Okta, dan ini akan menjadi Lord yang seharusnya bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon, B. Yes, dan bahkan kali ini pergerakannya dari EVOS Icon banyak banget keunggulannya. Mereka mendapatkan Lord kali ini dengan 2 poin kill yang ditukarkan dengan Bajan seorang. Kali ini bahkan mau all in ke arah Saeb. Last Insanity sudah digunakan, artinya tidak akan ada source kill lagi untuk mencuri ke arah Lord yang ketiga, dan Lord bakal diamankan dengan cepatnya. Cait bakal coba untuk melakukan defense secepat mungkin, dia high ground satu-satunya. Dan Pendragon, apakah dengan kehadiran dari Cait akan bisa dibilang mendinai dari pergerakan dia untuk jump in ke dalam. Jadi mau gak mau ini Okta dan juga Cait harus saling nge-cover satu sama lain, karena Pendragon kayaknya bakal jump in dan Lordnya akan bergerak ke bagian mid lane perlahan-lahan. Lihat Y-Force sudah mulai hadir, Ando absorbnya setengah, bahkan seolah dia adalah Esmeralda bukan Chang'e di sini. Dan lihat bagaimana pergerakan dari Y-Force, dia nungguin banget dari pergerakan minionnya. Di mid dibiarin aja, di top dan di bottom lane-nya dia dorong 3 disiplinitas minion yang bergerak sama dengan kali ini EVOS Icon yang melakukan setup bergerak ke arah depan Pendragon dengan Falling Star Moon-nya, dan bahkan kali ini Jamet yang paling gigit-gigitin Blazing Duet dari Iris dan mengincar ke arah Cait. Pinter banget, tapi kali ini Bajan menendang lagi ke arah belakang, namun kali ini Iris juga harus ditumbangkan. Dan kali ini EVOS Icon kayaknya gak bakal bisa melakukan setup ke arah base-nya, namun Cait bakal dipaksa untuk mundur. Drew tumbang, Meteor Shower keluar, dan bahkan masih ada satu Stardust Dance. Begitu saja Jamet juga harus ke-trigger dari wall form-nya, namun Pendragon bakal dicakar 2 Wak-Wak. Begitu saja hilang di shutdown, mendapatkan 1 bahkan hampir 2 dari Bajan. 3 ini Bitter Turret sudah hilang, tapi kali ini EVOS Icon belum mampu untuk melakukan endgame 1 menit tanpa Pendragon. Kali ini Momo-chan. Wah, ini gila banget sih, kayak dari Aura aku merasa mereka tuh kayak masih kuat banget, dan aku sangat menyayangkan ya dimana Irisnya masuk terus dia langsung Blazing Duet, tapi terkena satu Abyssal Arrow yang selalu on point dari Okta. Ini kayak membuat kayak Irisnya memang ini yang selalu mungkin di notes juga sama Kowawa, ini Irisnya benar-benar harus hati-hati meskipun mereka punya Ando ya yang tadi berkali-kali juga Meteor Shower-nya benar-benar free banget dari belakang. Tapi kalau tim fight dengan ada Jamet, ini menurut aku susah sih, apalagi Irisnya tumbang tadi Kowawa.
Ya, ini Ando sih. Ando nggak ada yang Oh. bisa melompat untuk menangkap Ando. Dia bebas banget untuk melepaskan meteor showernya dari arah belakang. Dan itu wajib untuk diperhatikan oleh Aura sebagaimana yang kita lihat di replaynya kita yang sekarang. Memang ada combo yang terjadi tadi. Abyssal Arrow bisa connect. Tapi lihat bagaimana posisi dari Ando yang hanya terkena satu kali Feather Airstrike dan dia masih punya HP lengkap. Oke, meskipun ada shieldnya juga sempat terkena hit, tapi nggak terkuras sama sekali dan Ando bisa ada di mana-mana akhirnya dan gamenya semakin jauh di bawah ke late. Kita tahu banget ini bakal menjadi 4 melawan 5 kalau Okta Abyssal Arrow-nya nggak connect. Jadi Okta wajib banget untuk bisa hit Abyssal Arrow agar ada bukaan opening untuk teman-temannya yang lain melakukan inisiasi, KB. Wah, ini gila banget sih kalau misalkan kayak tadi lagi ya EVOS Icon malah bisa ke outplay sama teman-teman dari Aura Esports karena row-nya sih ini entah kenapa Iris seolah 5 kali makan lele. Ini yang gak bagus sebenarnya karena kalau misalkan dia tabrak-tabrakan kayak gini terus ya mau gak mau Aura lah yang bakal dapetin keuntungan karena tadi kita melihat Jamet oke tertangkap tapi dia masih punya immortality so dia masih bisa survive namun untuk beberapa menit ke depan immortality-nya bakal up lagi. So Iris harus lebih berhati-hati dan dia harus targetingnya lebih disiplin. Karena kalau seandainya dia mengincar ke arah Jamet sekalipun, ingat masih ada Lycan Punch dan Wind of Nature menurutku. Satu item yang bisa banget untuk ngedeny pergerakan dari hal tersebut. Dan tentunya akan sangat sedikit beresiko juga kalau misalkan tanpa adanya item seperti Athena Shield. Karena ini Athena Shield dibutuhkan banget untuk ngedeny damage dari Cait. Jamet masih bertahan hidup kalian mengejar. Betul, dan tadi Cait udah jadi Holy Crystal, jadi ini sebenarnya magic powernya harusnya lebih kuat lagi ya dari Cait. Ini kalau misalnya Iris kena satu Feather Airstrike, aku rasa sih kayaknya lebih mudah ditumbangkan sih kalau Iris nggak punya Athena Shield. Aku setuju banget sama KB. Dan bahkan Hunter Strike bersama Malefic Roar untuk Jamet di sini sayapnya ngedapetin Hunter Strike. Berarti sebenarnya untuk defensif yang dimiliki sama teman dari EVOS Icon sebenarnya harusnya bisa dirontokkan sama sayap. Kalau kita lihat terkena stun dari bajannya kali ini Feather Airstrike udah mulai di pop up dan bahkan mencoba untuk memukul mundur terlebih dahulu dari teman-teman EVOS Icon dari Y-Force di sini yang udah terkena banyak banget damage. Oh, dia Malefic Roar, Malefic Terror ke arah depan dan bahkan ada Demonic Force juga dari seorang Y-Force, tapi Y-Force-nya tumbang untuk yang ke-7 kalinya. 4 lawan 5 kali ini tapi tidak ada Wave Dragon yang baik dari seorang Bajan mengarah ke arah seorang Jamet yang masih bisa mundur dan bahkan Iris ditumbangkan begitu saja, double point diamankan oleh seorang Jamet dan bahkan lihat Caitnya di area belakang benar-benar free banget. Coba untuk memukul mundur Pendragon kali ini terkena stun dan bahkan Ando mencoba untuk menahan pergerakan dari teman Aura dengan dari Meteor Shower, tapi ternyata Andonya harus tumbang karena Meteor Shower-nya nggak cukup untuk melindungi teman-teman dari EVOS Icon sendiri. Sementara Pendragon kali masih mencoba untuk bertahan. Ada Immortal yang pecah dari seorang Bajan dan bahkan Pendragon versus everybody kali mengejar ke arah seorang Saep. Saepnya bakal mundur, terkena stun lagi dan lagi. Pendragon hilang begitu saja menyisakan Bajan dan ini benar-benar kerugian yang besar banget buat teman-teman dari EVOS Icon KB. 75 detik tanpanya Pendragon. Tadi kita sempat lihat bagaimana EVOS Icon harus bertahan terlebih dahulu, tapi Okta dia mencoba, dia struggling untuk membersihkan wave minion secepat mungkin dan bahkan Bajan tersisa sendirian di depan sana. Apakah dia mampu untuk menahan gempuran dari teman-teman Aura Esports kali ini? Udah mulai masuk dari gerobaknya ditahan, by item Kupa dan bakal mungkin ada Feather Airstrike juga kali ini bakal di cancel begitu saja. Namun kali ini langsung The Way of Dragon targetingnya bagus banget, namun ada Lasting Sanity dan bakalan langsung strike and push tanpa ada kehadiran dari Y-Force. Satu sama kali ini EVOS Icon harus memaksa atau bahkan dipaksa ke game yang ketiga, Om Wawa.